Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Agung di Agmi Salma Channel bersama belajar dan berbagi informasi. Hari ini kita akan belajar bersama latihan soal bilangan berpangkat, bentuk akar dan kesebangunan. Soal nomor 1. Hasil dari 625 pangkat 3/4 adalah titik-titik. Pembahasannya, 625 diubah sedemikian hingga nanti pangkatnya akan sama dengan penyebut dari bilangan 3/4 ini, bilangan pangkat ini. Angka yang sesuai adalah 5 pangkat 4. 5 kali 5 25 kalikan 5 125 dikalikan 5 625. Jadi 625 itu sama dengan 5 pangkat 4, sehingga bentuk itu diubah menjadi 5 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3/4. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka cara menyelesaikannya adalah yang pangkat dengan pangkat menjadi 5 pangkat 4 dikalikan 3/4. 4 kalikan 3/4 kita coret 4, ini coret 4, tinggal 3, sehingga diperoleh 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Berikutnya nomor 2. Soal nomor 2. Hasil dari 5/6 pangkat 3 adalah titik-titik. Pembahasannya, ini masing-masing bilangan, pembilang dan penyebutnya kita pangkatkan menjadi 5 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Ditulis seperti ini. 5 pangkat 3 itu sama dengan 125, adapun 6 pangkat 3 sama dengan 216, sehingga ditulis 125 per 216. Soal nomor 3. Hasil dari 81 pangkat 3/4 dikurangi 8 pangkat 2/3 ditambah 243 pangkat 2/5 adalah titik-titik. Pembahasannya, 81 diubah menjadi 3 pangkat 4, kemudian 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, dan 243 diubah menjadi 3 pangkat 5. Bisa ditulis seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini 3 pangkat 4 pangkatkan lagi 3/4, maka ditulis menjadi 3 pangkat 4 kali 3/4. Begitu juga untuk yang 2 pangkat 3, 3 pangkat 5 yang tadi. Kemudian setelah ditulis seperti ini, maka langkah selanjutnya tinggal mencoret bilangan yang sama. 4 kita coret, kemudian 3 kita coret, 5 kita coret, menghasilkan 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. 3 pangkat 3 itu 27, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Jadi 27 dikurangi 4 ditambah 9 sama dengan 32. Lanjut soal nomor 4. Hasil dari 729 pangkat 1/2 kali 216 pangkat 1/3 dibagi 81 pangkat 3/4 adalah titik-titik. Pembahasannya, 729 kita ubah menjadi 3 pangkat 6. Kemudian 216 diubah menjadi 6 pangkat 3. 81 diubah menjadi 3 pangkat 4. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah, maka tinggal mengalihkan. Yang pangkat dipangkatkan lagi. Ini 3 pangkat 6 pangkatkan lagi setengah. Nanti berarti tinggal mengalihkan sehingga menjadi 3 pangkat 6 kali setengah dikali 6 pangkat 3 kali sepertiga dibagi 3 pangkat 4 kali 3/4. Kemudian kita coret, 3 kita coret, 3 kita coret, 4 kita coret,
4 kita coret. Selanjutnya menghasilkan 6 dikalikan setengah itu 3, jadi hasilnya 3 pangkat 3 kali 6 pangkat 1 per 3 pangkat 3. Kemudian 3 pangkat 3 kita coret, tinggal 6 pangkat 1. 6 pangkat 1 itu 6. Oke, berikutnya nomor 5. Hasil dari 16 per 625 pangkat 3/4 adalah titik. Pembahasannya 16 diubah 16 per 625, masing-masing kita pangkatkan menjadi 16 pangkat 3/4 per 625 pangkat 3/4. Kemudian 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4 dan 625 kita ubah menjadi 5 pangkat 4. Kemudian tinggal mengalihkan 2 pangkat 4 dikalikan 3/4, kemudian yang penyebutnya 5 pangkat 4 dikalikan 3/4. Yang sama angkanya kita coret, tinggal 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, 5 pangkat 3 125, jadi hasilnya 8 per 125. Berikutnya nomor 6. Hasil dari 16 pangkat 3 kali 12 pangkat 3 per 4 pangkat 3 adalah titik-titik. Pembahasannya, karena di sini pangkatnya sama, ini pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3, maka disiasati, langsung saja ditulis 16 kali 12 per 4, kemudian baru dipangkatkan 3. 4 dibagi 4 menghasilkan 1, 16 dibagi 4 menghasilkan 4, 4 kali 12 menghasilkan 48, jadi hasilnya 48 pangkat 3. 48 pangkat 3 tinggal mengalihkan saja seperti biasa, diperoleh 110.592. Oke, lanjut nomor 7. Hasil dari 24 pangkat 5 ditambah 16 pangkat 5 per 8 pangkat 5 adalah titik. Agak beda dengan yang tadi. Yang tadi kan kali, nomor 6 tadi dikalikan, kemudian yang nomor 7 ini ditambah. Pembahasannya adalah 24 diubah menjadi 3 kali 8, 16 diubah menjadi 2 kali 8, sehingga masing-masing nanti ada angka 8 nya. Nah, karena untuk menyederhanakan ini, tapi perlu diingat bahwa untuk mencari 3 kali 8 pangkat 5, kita harus ingat bahwa A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Dengan demikian 3 kali 8 pangkat 5 menjadi 3 pangkat 5 dikali 8 pangkat 5. Kemudian 2 kali 8 pangkat 5 hasilnya 2 pangkat 5 kali 8 pangkat 5. Difaktorkan 8 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 5 sudah sesuai dengan ini. Ini tambah, maka ini juga tambah. 8 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 berarti sudah sama dengan yang ini. Kemudian di sini ada 8 pangkat 5, di penyebut ada 8 pangkat 5, tinggal kita coret, sehingga hasil akhir diperoleh 3 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu hasilnya 243, kemudian 2 pangkat 5 32, 32 ditambah 243 sama dengan 275. Berikutnya soal nomor 8. Diketahui A sama dengan min 8 dan B sama dengan min 6, maka hasil dari A pangkat 2 kalikan A plus 1 dikurangi B pangkat 2 kalikan B plus 1 adalah titik-titik. Bahasannya
angka-angka yang sudah ada tinggal kita substitusikan saja ke pertanyaan. A kuadrat kali A plus 1 min B kuadrat kali B plus 1, seperti ini. Nilai A kita ganti min 8, nilai B kita ganti min 6, nilai A min 8 ditambah 1 itu nanti 7, min 6 tambah 1 sama dengan min 5, sehingga diperoleh min 8 kuadrat kalikan min 7 dikurangi kurung buka min kuadrat kalikan min 5. Kemudian min 8 kuadrat itu 64 dikalikan min 7, kemudian min 6 kuadrat 36, karena di sini min menjadi min 36, kemudian dikalikan min 5. Min 7 dikalikan 64 atau 64 kalikan 7 sama dengan min 448, sedangkan min 36 dikalikan min 5 sama dengan 180. Min 448 ditambah 180 sama dengan min 268. Nomor 9. Diketahui A sama dengan min 7 dan B sama dengan min 5, maka hasil dari A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 ditambah A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 adalah titik. Sama seperti nomor 8, tinggal kita substitusikan saja A min 7 dan B min 5. Kemudian 7 dipangkatkan 3 min 343, min 5 pangkat 3 min 125. Ini saya beri kurung biar nanti tidak salah, karena di sini min, di sini min, biarkan saja dulu sementara. Kemudian min 7 pangkat 2 49, min 5 pangkat 2 min 25 dikalikan min menjadi min 25. Min 5 pangkat 2 25, kemudian dikalikan min menjadi min 25. Di sini min dengan min nanti akan menghasilkan plus, sehingga diperoleh min 343 ditambah 125 ditambah 49 dikurangi 25 diperoleh min 194. Lanjut soal nomor 10. Hasil dari 4 pangkat 6 kalikan 4 pangkat min 3 per 4 pangkat min 4 dikalikan 4 pangkat 5 adalah titik. Pembahasannya di sini sudah saya cantumkan A pangkat M kali A pangkat N. A ini sebagai pilihan pokok, maka diperoleh A pangkat M tambah N. Dengan demikian 4 pangkat 6 kali 4 pangkat min 3 nanti ditulis menjadi 4 pangkat 6 tambah min 3, seperti ini ditambah. Kemudian 4 pangkat min 4 kalikan 4 pangkat 5, 4 pangkat min 4 ditambah 5. 6 tambah min 3 menghasilkan 3, min 4 tambah 5 menghasilkan 1, sehingga diperoleh 4 pangkat 3 per 4 pangkat 1. Ini bisa ditulis menjadi 4 pangkat 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 menghasilkan 2, jadi hasilnya 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Berikutnya nomor 11. Hasil dari 6 akar 80 dikurangi 4 akar 45 ditambah 3 akar 180 adalah titik. Pembahasannya, akar 80 ini kita ubah menjadi akar 16 kali 5, kemudian 45 diubah menjadi 9 kali 5, dan 180 itu 36 kali 5, seperti ini. Kemudian akar 16 itu 4, maka berikutnya tinggal nulis 6 kalikan 4 akar 5
dan akar 9 ini 3, maka nanti tinggal min 4 kali 3 akar 5 dan seterusnya, diperoleh 6 kalikan 4 akar 5 dikurangi 4 kali 3 akar 5 ditambah 3 kali 6 akar 5. 6 kali 4 24, min 4 kali 3 min 12, 3 kali 6 18. 24 dikurangi 12 hasilnya 12 ditambah 18, jadi tinggal diperoleh hasil 30. Hasilnya 30 akar 5. Berikutnya nomor 12. Pembahasannya akar 45 diubah menjadi akar 9 kali akar 5. Akar 12 diubah menjadi akar 4 kali akar 3. Akar 15 diubah menjadi akar 5 kali akar 3. Kemudian yang sama kita coret. Akar 3 nanti kita coret, akar 3 dicoret, akar 5 dicoret, akar 5 dicoret, tinggal akar 9 dan akar 4. Nah, akar 9 itu 3 kali 8 menghasilkan 24. Akar 4 itu 2 kali 6 12, sehingga diperoleh 24 kali 12 bagi 16. 16 dibagi 8 menghasilkan 2, 24 dibagi 8 menghasilkan 3, 3 kali 12, 12 dibagi dulu, bagi 2 menghasilkan 6, 6 kali 3 hasilnya 18. Berikutnya nomor 13. Untuk nomor 13 ini, karena penyebutnya akar 5, maka nanti tinggal mengalihkan akar 5 per akar 5. Ditulis seperti ini. Kemudian ini kita gabungkan yang 20 dengan min akar 10. Kemudian akar 5 ini tetap akar 5. Sedangkan penyebutnya akar 5 kali akar 5 menghasilkan 5. Yang pembilang kita hitung dulu, 20 kali 5 kali akar 5 menjadi 20 akar 5 dikurangi akar 10 kali akar 5. Kemudian dibagi 5. Nanti tinggal kita hitung yang akar 10 kali akar 5 seperti ini. Akar 50. 10 kali 5 kan 50. Akar 50 itu diubah menjadi akar 25 kali 2. Akar 25 itu 5, sehingga bisa ditulis 20 akar 5 dikurangi 5 akar 2. Nah, selanjutnya tinggal kita coret 5. Karena bagian pembilang ini tidak melambangkan kali, melainkan dikurangi, maka yang dicoret adalah bagian depan dan bagian belakang, dua-duanya. 20 kita coret dan 5 kita coret, sehingga diperoleh akar 5 dikurangi akar 2. 20 ini kita coret dibagi 5 menghasilkan 4, jadi 4 akar 5 dikurangi akar 2. Tidak bisa disederhanakan karena akarnya berbeda. Berikutnya nomor 14. Pembahasannya tinggal kita kalikan, karena penyebutnya plus maka pengalinya nanti min, menjadi 50 per 4 tambah akar 6 kali 4 min akar 6 per 4 min akar 6. Di sini 4 tambah akar 6 dikalikan 4 min akar 6 itu kita perlu ingat bahwa A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Karena nilai A nya 4 kuadrat 16, akar 6 kalikan akar 6 itu 6. Tinggal nulis, karena ini min maka
karena tadi A plus B kali A min B, A kuadrat min B kuadrat, berarti di sini min. Kemudian kita sederhanakan, 16 dikurangi 6 menghasilkan 10, 50 dibagi 10 menghasilkan 5. Kita coret 5 nanti tinggal dikalikan 4, kalikan min akar 6. 5 kali 4 menghasilkan 20, dan 5 kali akar 6 tetap 5 akar 6. Berikutnya nomor 15. Pembahasannya di sini CP30, kemudian CS10, di sini CS, kemudian AP18. Gambar kita lengkapi. Setelah gambar kita lengkapi, terlihat bahwa ada dua persegi panjang, yaitu PABC dan persegi panjang PQRS. PS itu panjang persegi panjang yang besar, kemudian CP persegi panjang kecil, kemudian PQ lebar persegi panjang besar, PA lebar persegi panjang kecil. Tinggal memasukkan angkanya saja. PS nya diperoleh 30 tambah 10 yaitu 40 per 30 sama dengan PQ per 18, karena PQ belum diketahui. Diperoleh nilai PQ sama dengan 40 kali 18 per 30. Kita hitung nilai PQ ketemu 24. Yang ditanyakan luas persegi panjang PQRS. Ini PQRS, panjang kali lebar, panjangnya PS, lebarnya PQ. PS nya 40, PQ nya 24. Tinggal mengalikan saja, ketemu luasnya 960 cm persegi. Kemudian untuk cara ini sesungguhnya ada cara lain sebagai berikut. Luas persegi panjang PQRS 40 itu diperoleh dari 30 tambah 10, kemudian dikalikan 40 lagi kali 18 yang ini dibagi 30 ini panjang CP. Hasilnya sama, 960 cm persegi. Itu triknya. Berikutnya nomor 16. Diketahui perbandingan EM nya ini dibanding EY 4:7. HM sejajar FY nya ini. HF nya 9. Tanyakan HE. Pembahasannya di gambar kita lengkapi dulu. Maka solusinya nanti adalah EM itu yang ini, EM dibanding EY, kemudian HE dibanding FE atau EF. Tinggal ganti angka. Kemudian kita kalikan silang. 7 kali HE 7 HE. Kemudian 4 yang ini dikalikan dengan HE tambah 9. 4 kali HE 4 HE, 4 kali 9 36. Di sini ruas kanan ada HE, ruas kiri ada HE, kita gabungkan jadi 1. Diperoleh 7 HE dikurangi 4 HE.
kemudian di ruas kanan tinggal 36, sehingga ditulis 7HE kurangi 4HE sama dengan 36. 7HE dikurangi 4HE sama dengan 3HE sama dengan 36. Kedua ruas kita bagi 3, maka HE ketemu 12. Model ini ada juga triknya sebagai berikut. HE sama dengan EM kali HF bagi MY. Sebentar, tadi hasilnya 12 ya. Oh ya, 12. Di sini tinggal kita ganti angka. 4 kali 9 36 dibagi 3 ketemu 12. Oke, jadi hasilnya sama, 12 cm. Nomor 17. Panjang HE saja, CE yang ini dikali AB bagian bawah, kemudian EB dikalikan DC atau CD dibagi CE tambah EB. Tinggal kita ganti angka. 6 kalikan 32 ditambah 3 kali 9,5 per 6 tambah 3. 6 dikalikan 32 hasilnya 192 ditambah 28,5. Kita jumlahkan 220,5 dibagi 9, 24,5. Lanjut soal nomor 18. Sebuah foto diletakkan pada selai karton berukuran 30 kali 45. Di sebelah atas, kiri, dan kanan foto tersebut masih tersisa karton 6 cm, selebar 6 cm. Jika foto dan kertas karton sebangun, maka panjang karton yang tersisa di bagian bawah foto adalah titik. Dari pernyataan tersebut, kita buat gambarnya dulu. Tadi dikatakan bahwa di sebelah atas, kiri, kanan foto selebar 6, ini 6, ini 6, ini 6. Oke, ukuran karton ukurannya 30 kali 45. Ini 30, ini 45 tingginya. Tinggi foto belum diketahui, saya lambangkan Y saja. Kemudian panjang karton yang tersisa di bagian bawah foto saya lambangkan H. Tinggal kita bandingkan panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Kita cari dulu lebar foto. Lebar foto itu 18 diperoleh dari ini sampai sini keseluruhan 30. Di sebelah kiri ada 6, sebelah kanan ada 6, berarti dikurangi 6 tambah 6. 6 tambah 6 12, 30 kurangi 12 sama dengan 18. Lebar foto, kemudian kita tuliskan tinggi fotonya Y, misalnya. Perbandingannya lebar foto dengan lebar karton, tinggi foto dengan tinggi karton. Lebar foto nanti panjangnya 18, lebar karton 30. Tinggi foto sama dengan Y, tinggi karton 45, tinggal ganti angka. Maka nilai Y saja sama dengan 18 kali 45 dibagi 30. Kita sederhanakan, diperoleh 27. Nilai Y-nya 27. Setelah nilai Y ketemu, maka kita akan mencari nilai H berikut ini. Tinggi karton itu keseluruhan dari sini sampai sini, itu sama dengan 6 ditambah Y ditambah H. Tinggi karton tadi 45, tinggal diganti 45 sama dengan 6 tambah Y tambah H. Y nya tadi ketemu 27, tinggal kita gantikan 27. Jadi diperoleh nilai H sama dengan 12. Oke, jadi panjang karton yang tersisa di bagian bawah foto 12 cm.
Untuk soal model seperti ini bisa juga menggunakan trik. Trik singkatnya adalah sebagai berikut. Nanti ngitungnya selalu 2 kali. 2 kali 45 90, 90 dikurangi 30 menghasilkan 60, 60 dibagi 30 menghasilkan 2, 2 dikalikan lebarnya ini 6, ini 6, ini 6, berarti 2 dikalikan 6 menghasilkan 12, seperti ini. Oke, sama hasilnya 12. Oke, 18 sudah. Berikutnya nomor 19. Perhatikan gambar. Diketahui pada segitiga FGH siku-siku di titik G, EG tegak lurus FH, FE sama dengan 15 cm dan panjang EG sama dengan 10 akar 3 cm. Panjang HE adalah titik. Pembahasannya, gambar kita lengkapi dulu. Kita perhatikan bahwa pada segitiga FEG dan segitiga FHG itu berimpit pada titik sudut F, sehingga besar sudut HFG sama dengan besar sudut EFG. Karena besarnya sama, maka tinggal mencari sudut yang lain. Nah, ini tadi sama. Kalau yang di H saya kasih bulatan hitam, maka besar sudut FGE juga kasih bulatan hitam karena besarnya sama. Selanjutnya di sini pada segitiga FEG, di sini titik sudut FEG di titik E-nya siku-siku, dan pada segitiga HGE siku-siku di E, otomatis nanti besar sudut yang ini EFG akan sama dengan sudut EGH. Kita beri lambang lengkung merah. Kemudian tinggal membandingkan saja EG banding HE. EG itu, ini EG. EG itu sisi di depan sudut EFG, di depan lengkung ini. EFG yaitu EG. Kemudian di depan sudut EGH yaitu sisinya HE. EG tadi sudah, sekarang tinggal FE. FE itu tadi di depan bulatan hitam, maka di depan bulatan hitam ini adalah EG, sehingga dibandingkan dengan EG. Berikutnya tinggal ganti angka saja. 10 akar 3 per HE sama dengan 15 per 10 akar 3. HE saja 10 akar 3 dikalikan 10 akar 3 dibagi 15. 10 kali 10 100, akar 3 kali akar 3 3. Tinggal berikutnya 3 kalau kita bagi 3 menghasilkan 1, 15 bagi 3 menghasilkan 5, 100 bagi 5 20. Jadi panjang HE sama dengan 20 cm. Berikutnya nomor 20. Dari pernyataan tersebut kita buat ilustrasinya, gambarnya. DE 20, ini DE 20, LM 25, LM 25. Kemudian dari gambar itu DE tadi kan sisi siku-siku yang panjang, berarti DE nanti akan sama dengan KM. Gambarnya gini. Sudah.
kemudian yang miring, sisi miring ini LM25, maka FD atau DF25 sama-sama sisi miringnya 25, karena kongruen. Di sini kongruen, jadi dua segitiga tersebut sama bentuk dan ukurannya. Kemudian kita akan mencari panjang KL. Panjang KL menggunakan teorema Pythagoras. Pada segitiga siku-siku KLM, siku-siku di K, maka sisi miringnya LM, sehingga KL saja sama dengan akar LM kuadrat dikurangi KM kuadrat. KL sama dengan akar 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. KL sama dengan 625 dikurangi 400, ketemu 225. Akar 225 sama dengan 15. Kalau 25 kan 25. Akar 225 ketemu 15. Padahal yang ditanyakan luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya KL, tingginya KM. Ini bisa diubah juga dibalik KM kali KL, sama hasilnya. Kita isikan, kita substitusikan. KL nya 15, KM nya 20, setengahnya 20, 10 kali 15 150. Jadi hasilnya 150 cm persegi. Nomor 20 sudah. Berikutnya nomor 21. Revan akan mengukur tinggi tiang bendera. Panjang bayangan tiang bendera 2,8 meter, sedangkan panjang bayangan Revan 80 cm. Tinggi, jika diketahui tinggi Revan 168 cm, maka tinggi tiang bendera adalah titik meter. Ilustrasinya sebagai berikut. Panjang bayangan tiang bendera 2,8. Ini tiang benderanya, ini bayangannya di sini 2,8, sudah sesuai. Panjang bayangan Revan 80 cm. Ini panjang bayangan Revan di sebelah sini 80 cm sudah. Tinggi Revan 168 cm. Ini tinggi Revan 168 cm. Tinggi tiang bendera di sini saya lambangkan H yang akan kita cari. Maka tinggal membandingkan panjang bayangan Revan banding panjang bayangan tiang bendera. Tinggi Revan banding tinggi tiang bendera. Tinggal gantikan angka. Satuannya biarkan seperti itu aja. Maka nilai H 168 cm kali 2,8 meter per 80 cm. Sini satuannya tetap. Ini nanti kalau senti kita coret, penyebut pembilangnya yang ada senti kita coret, maka nanti sentinya sudah tidak ada lagi. 168 dibagi 80 itu 2,1. Nanti 2,1 tinggal ngalikan 2,8 meter, sehingga diperoleh nanti satuannya meter. Maka nilai H sama dengan 2,1 kali 2,8 meter. 2,1 kali 2,8 meter itu sama dengan 5,88 meter. Jadi nilai H atau tinggi tiang bendera 5,88 meter. Berikutnya, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.